ketika Rasul menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul, sebelum di Isra Mi'raj, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, Rasulullah mengajarkan ilmu makrifat. Tapi zaman waktu itu ya namanya belum makrifat. Ilmu mengenal diri supaya paham dan mengerti apa hakikat ibadah itu sendiri. Karena selama ini yang diketahui masyarakat luas secara syariat, secara awam, ibadah itu dikatakan untuk Tuhan. Ya kan? Kita menyembah Tuhan. Maka hakikatnya ibadah yang kita lakukan apapun itu, ya, sholat, zikir, sholawat, zakat, puasa, umroh, haji, untuk kita sendiri. Sehebat apapun menurut kita mempelajari kita nih, nah kalau kita kadang mau bertobat 1000 tahun gitu kita duduk di majelis tobat yang benar untuk siapa sih? Untuk kita loh. Setiap hari waktu berkurang terus, ya. Apakah kita akan mempertaruhkan waktu yang semakin mendekati perjanjian ini dengan kita tidak paham pelajaran mengenal diri? Belajar mengenal diri kok masih kotor hatinya, masih sombong, masih buruk sangka. Wah, jauh berarti. Jauh, masih perjalanan. Orang tuh kalau belajar ilmu makrifat, disangiti orang, dizalimi orang, tersenyum ajainya. Tersenyum ajainya. Kenapa? Lain kita apa yang disakiti? Tuhan menguji sifatnya dengan afalnya. Kita kadang-kadang sudah la ilaha illallah, la ilaha, bukan lagi zikir. Inyak yang memuji dirinya sendiri. Kita kayak apa? Berzikir nih. Sudahkah merasakan Allah itu sendiri yang berzikir melalui Muhammad hakiki? Karena 2 nama 1 jua orangnya. Makanya sholawat kada pernah diterima. Ini rahasianya. Siapa yang dituju pada sholawat? Hakikat Muhammad ialah Allah jua. Makanya kada usah dicari Tuhan lagi, karena laisa, apa yang dikatakan laisa sudah nyata nih, nah pian-pian nih, nah. Maka jangan mengaku menjadi Tuhan. Masa iya umur sudah 50-60 sholatnya masih Allah. Mudah-mudahan surga nih. Nah, mengumpulkan kalkulasi nih nak, pahala nih nak, wah, kayaknya surga bujur ini ulun nih. Wah, sudah alim banar ini ulun, kada pernah ketinggalan sab depan nih. Maka kita mau di depan sopan ya. Wah, mau di depan nih dosa ulun banyak banar, wah, malu belakang. Nah, kayak gitu orang tuh kalau betul imannya, punya malu, punya sopan. Kayak apa orang nih belajar agama tapi kada pernah punya sopan sama Tuhan, tidak pernah malu dengan Tuhannya ketika hatinya belum bersih. Ada malu nih, nah kayak apa? Maka ketika Nabi Musa melihat gunung Tur Sina, apa yang terjadi? Langsung pingsan dalam artian syari. Hakikatnya apa? Ketika melihat kezohiran nur yang ada di
gunung Tursina itu, maka Nabi Musa fana, hilang sadarannya itu loh. Kita sholat ya seperti itu sekarang. Jangan kita sholat ini merasa menyembah dan kita yang menjadi penyembah. Itu masih dua di dalam satu wujud. Syirik juga, diseret juga ke api neraka. Kita hanya disuruh menyaksikan. Inna lihati nang berdiri, yang ruku, yang sujud. Itu aku juga lain ikam. Bukan pian maksudnya, bukan engkau yang bergerak, ini aku juga. Ruh memerintah nyawa, nyawa memerintah jantung, jantung memerintah jasad, lalu bisa bergerak ke siapa yang mendetakkan jantung, siapa yang gerak, siapa. Kalau ada ruh bisa, ada bisa juga. Kalau ada ruh nih flat flat. Jadi untuk murid-murid di daerah masing-masing, kami harap baiki lagi sholatnya. Jangan kita sholat itu menghendaki selain daripada Tuhan, ya. Karena di situ kita mempanakan. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan amalan ibadah karena itu jalan, itu wasilah menuju kepada Tuhan agar kita panah. Kalau sholat Allah berarti kita sudah menjamin tidak ada sifat hewan dan sifat setan yang ada di dalam diri kita. Diingat ya. Karena apa? Bahaya. Kita ke masjid, kita ke musola, tapi masih punya sifat hewan, tapi masih punya sifat setan, maka yang berangkat ke masjid tadi bukan manusia. Ya disitulah terkadang kita mendapati kenyataan orang-orang makrifat kadang-kadang jarang ke masjid, Bang. Paling Jumatan aja ke masjid. Kenapa? Bukannya apa, Bang? Bukannya mau menjauhi masjid, kada tahan melihat nih, nak. Wah, yang mengimami ekornya panjang banar. Dan kita juga harus paham, ya. Kenapa Rasulullah mencontohkan kita untuk sholat yang mendapat perintah langsung dari Tuhan. Kenapa? Sholat kok diajarkan ke umatnya, kenapa? Karena di dalam sholat itu Tuhan ingin menyatakan hakikat melalui syariat, itu loh maksudnya. Kalau ada sholat, manusia ini kadang ngerti, oh ternyata di dalam jasad ada hakikat, makrifat, kesejatian, kenyataan Tuhan. Yang tadinya di masa jahiliyah yang disembah berhala, ya toh? Berarti dari 2 menjadi 3, ya kah? Nah, Rasulullah memutus tadilah yang namanya berhala, set diputus. Tinggal 2. Nah, tinggal 2 inilah dibimbing. Oleh sebab itu, tidak sempurna agama seseorang tanpa mempelajari ilmu makrifat. Karena tidak akan bertauhid manusia ini tadi kalau tidak mengenal makrifat. Itu loh maksudnya. Kalau merasa hebat, sudah hebat di syariatnya saja, kebanyakan manusia akhirnya mempunyai sifat yang keras dan kaku, lalu sombong juga, lalu mudah menghakimi saudara muslimnya. Nah, ini ketemu orang, ya, berangkat Jumatan, ada saudaranya kada berjumatan, bah ini orang ini bujur-bujur kafir ini orang. Menilai itu, nak, nyaman benar.
Ya, di dalam masjid masih sempat-sempatnya juga menilai. Allahu Akbar ya. Kan kita ini banyak mazhab. Berapa? 4 ya. Takbir itu mengangkat tangan ini hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Ya. Berarti tidak mengangkat tangan tidak masalah ya. Itu masih ada. Allah. Ini melirik sebelah. Wah, nah itu kok berdiam aja enggak? Bu angkat ini. Asat juga ini orang. Masih sempat-sempatnya menilai orang. Itulah seseorang kalau hanya belajar ilmu syariatnya saja, cenderung masih bisa berbuat maksiat, cenderung masih bisa menyakiti saudaranya sendiri dengan lisannya. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu sangat pentingnya orang itu bertauhid ialah menampilkan sifat mulia ketuhanan supaya dunia ini selamat, aman, tentram, sentosa. Tidak ada lagi yang namanya kejahat. Kita hidup nih gasan apa gerang? Beragama ini gasan apa gerang? Untuk menebar, menjahirkan sifat ketuhanan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk saudara kita. Percuma belajar agama berkhalwat terus ya, tahunan berkhalwat, ada namanya menjahirkan sifat ketuhanan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Berkhalwat itu di dalam keramaian. Puasa ilmu itu bagaimana orang tidak tahu bahwa kita ini lagi bersuluk. Jangan diperlihatkan. Berkhalwat itu tidak harus kita duduk terus di dalam kamar. Ini berkhalwat nih hakikatnya. Jauhi keramaian hatimu. Ya. Kan sudah dikatakan, ya. Jangan hanya menjoirkan penampilan saja, ya. Sorbannya aja ganal. Penampilan tuh nomor kesekian kalinya. Yang paling penting hati kita, ya. Seperti itu. Makanya kalau mengaku kita sebagai umatnya Rasulullah, kembali lagi dari awal, kita harus hijrah, harus bertaubat. Artinya jangan sampai lagi kita mempunyai sifat yang kemarin yang tidak baik, yang biasa membentak-bentak, bisa kadang membentak, bisa kadang berhalus-halus, umpama kayak itu. Kalau belum berarti kita belum taubat, karena belum berhijrah. Hijrah itu berubah, gitu loh. Jangan mudah marah, jangan mudah dendam, jangan mudah menilai orang. Berdiam ya, beraneh. Nah, rasakan kehadiran Tuhan, ya. Kebanyakan orang sekarang ini tidak mendapatkan kedamaian hati ketika zikir. Kenapa yuk? Katanya ketika kita mengingat Tuhan maka hati kita akan menjadi tenang. Ini kan enggak, ya. Zikirnya ini 2 jam 3 jam, ya. Tapi yang ada di pikiran mudah-mudahan besok lolos, mudah-mudahan besok laris, mudah-mudahan besok aman aja, mudah-mudahan rezeki lancar besok. Nah, apa juga ini? Dengan mengingat Tuhan katanya hati kita menjadi tenang, tentram. Kenyataannya kadang kenapa? Karena masih berkerak kotoran di hati belum tobat. Itulah. Yang zikir masih kita. Belum kita merasakan bahwa yang berzikir itu yang punya zikir, yang punya nama itu loh yang berzikir hakikatnya. Paham gak kada? Yang punya nama siapa? Oh, itu orangnya juga yang berzikir. Kita kah yang berzikir? Punyalah kita ini kalam.
Bisakah kita bicara? Maka sifat jasad ini kan binasa, ada mempunyai daya upaya. Lalu kenapa orang berzikir sampai kesurupan? Wah, berzikirnya gulung-gulung. Koneknya bukan kepada ketuha. Nah, akhirnya karena kada tahu, kada paham, kada dijabarkan, lalu zikir pakai nafsu. Pengen buru-buru ketemu dengan Tuhan, zikir la ilallah, la ilallah. Loh, lah itu orangnya yang zikir bukan kita. Enak kalau gitu tuh, santai, tenang, nyaman rasanya. Kada ampe-ampe. La ilaha illallah. Wih, Pak. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.